Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Major Grum Doctor. Film ini berasal dari Rusia dan dirilis pada tahun 2018. Menceritakan seorang polisi yang sudah muak dengan kejahatan yang terjadi. Ada juga seorang pengusaha yang sangat membenci dengan ketidakadilan. Apa yang akan mereka perbuat? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. By the way, yang belum subscribe, Mimin mohon untuk menyalakan loncengnya. Bantu Mimin ya untuk sampai 100k subscribe. Scene dimulai dengan seorang polisi yang terkenal ekstrim. Dia sedang mengejar perampok bertopeng yang kabur dengan menggunakan mobil van. Polisi ini kebanyakan mikir kalau mau bertindak. Hal ini malah membuat penjahatnya semakin tidak terkejar. Sampai akhirnya harus dihentikan dengan menggunakan mobil truk sampah. Tapi malah bikin jalanan menjadi rusak parah karena ternyata remnya blong. Adegan berpindah di markas kepolisian Saint Petersburg. Di situ datang petugas baru bernama Dabin. Di tengah kesibukan para polisi, Kepala Polisi Prokopento datang dengan kesal. Dia meminta buat ketemu sama polisi yang bernama Igor Grum. Ternyata Igor ini malah tidur di salah satu sel tahanan. Igor ini seringkali jadi bahan ejekan polisi lainnya. Parahnya lagi, dia malah bertaruh akan pemecatan dia di kepolisian, diikuti sama teman lainnya. Prokopento marah karena si Igor yang lagi libur malah mengejar penjahat dengan merusak jalanan kota. Igor tidak mengikuti protokol. Ia pun meminta Igor buat menulis surat pengunduran dan menyerahkan lencananya. Tapi Komandan Prokopento masih menganggap Igor polisi tangguh. Dia pun meremas kertasnya dan dimasukkan ke laci. Hal itu malah membuat Igor yang menang taruhannya. Uangnya pun diambil dan malah dikasih ke salah seorang pria tua di sana. Sebuah berita ditayangkan tentang anak seorang miliarder bernama Kirill Greskin. Dia terlibat kasus pembunuhan tingkat 1. Kirill menabrak seorang anak bernama Lisa Makarov dari panti asuhan setempat. Kakak dari si korban memberikan kesaksiannya, tapi malah ditentang sama hakim dan juga pengacara. Ini malah membuat Kirill bebas dari tuduhannya. Ya jelas, hal ini membuat kakak korban yang bernama Lyosa marah besar. Untungnya ditenangkan oleh Igor. Adegan berganti ke sebuah peluncuran versi baru dari sosial media yang bernama Vimeste. Aplikasi ini sangat canggih. Sergei Ramoski adalah pendiri dari sosmed ini. Dia terlihat seperti kutu buku dan memulai presentasinya dari handphone. Tapi tiba-tiba muncul berita akan pembebasan Kirill. Ini membuat Sergei menghentikan presentasinya. Sergei pun dikejar wartawan dan harus menghindar. Untungnya diselamatkan oleh temannya yang bernama Oleg. Di kantornya Sergei marah karena dia mempunyai cita-cita untuk menjadikan dunia lebih baik. Tapi malah dapat berita orang jahat seperti Kirill dibebaskan. Ditambah lagi si korban dan kakaknya ternyata berasal dari panti asuhan yang sama dengan Sergei dulu tinggal. Beralih di mana Igor yang makan malam sama komandannya, yang ternyata adalah pamannya sendiri. Mereka membicarakan kegelisahan Igor akan keadilan yang harus ditegakkan di kotanya. Tak lama Igor mendapatkan telepon dari panti asuhan. Dikabarkan kalau Lyosa menghilang dari panti asuhan. Sementara di kediaman Kirill lagi diserang seseorang. Orang itu menggunakan jubah dan topeng dari tulang tengkorak burung. Kirill yang mau kabur dengan mobil mewahnya malah dibakar hidup-hidup. Igor pun tiba di sana. Dia berencana untuk mengalahkan orang berjubah ini, tapi gagal dan malah membuat orang ini berhasil kabur. Di kantor polisi, Igor terus memikirkan orang berjubah itu, tapi dia diolok-olok karena deskripsi yang dia berikan. Prokopento pun datang dan melerai. Dia memberi berkas Lyosa yang ditangkap karena berada di sekitar kediaman Kirill. Petugas Dabin mengikuti dan memberikan gambar yang mirip dengan deskripsi yang diberikan oleh Igor. Saat diinterogasi, Lyosa merasa senang
karena ada pahlawan yang membantunya membunuh Kiril. Igor pun melanjutkan dengan menganalisa kejadian pembunuhan Kiril ini. Di perjalanan pulang, Igor melihat ada gadis yang lagi diganggu oleh 2 orang preman. Pastinya si Igor ini langsung menghajar 2 orang ini. Si gadis pun dibawa pulang ke rumah Igor untuk diobati lukanya. Igor pun ke dapur untuk membuat teh. Di situ si gadis ini malah membuka berkas pembunuhan Kiril. Dia mulai mengambil foto-foto berkasnya itu. Ternyata 2 preman tadi dibayar oleh gadis ini untuk bisa masuk ke rumah Igor. Berpindah pada Sergei yang menonton berita kematian Kiril di sosial media. Dia dikejutkan dengan kedatangan pria berjubah yang ternyata adalah temannya sendiri, Oleg. Oleg bilang dia hanya menyampaikan keadilan. Tapi terlihat kalau Sergei tidak menyukai ide Oleg dengan membunuh orang. Oleg pun mengancam Sergei untuk tidak menghalangi jalannya. Oleg pun kembali beraksi. Kali ini merekam secara live dan disiarkan di sosial media. Dia menamai dirinya Dr. Waba. Korban selanjutnya adalah Olga Seva, pemilik Rosgaran Bank yang banyak menipu nasabah dan juga menyita properti. Olga dipasangi bom dan diledakkan di banknya sendiri. Dr. Waba malah mendapatkan banyak pujian dari orang-orang. Dia langsung punya 1,2 juta follower. Paginya saat polisi melakukan olah TKP, muncul pria bernama Yevgenev yang datang dari Moskow. Dia langsung mengambil alih kasus Dr. Waba yang lagi ditangani oleh Igor. Ini pastinya membuat Igor marah besar. Igor malah disuruh mengurus kasus lain, yaitu hilangnya 12 kulkas dan harus mengerjakannya dengan Dabin yang jelas-jelas anggota baru. Igor pun membawa Dabin ke Sasana Tinju untuk ketemu dengan temannya. Dia hendak mencari informasi akan Dr. Waba. Dia pun memberi Igor daftar nama. Sementara si Dabin malah disibukkan dengan menggambar petinju yang mukanya udah bonyok. Akhirnya Igor pun mendatangi Sergei untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai akun Dr. Waba. Tapi Sergei tidak banyak membantu karena data pemilik akun sudah terinskripsi oleh sistem dan tidak bisa dilacak. Dabin memberi video Yulia yang mengunggah video dirinya dan juga data yang dia dapatkan. Ternyata data yang telah dicuri dari Igor. Igor pun mendatangi Yulia. Dia meminta untuk tidak memposting video seperti itu lagi. Bahkan laptop Yulia pun diguyur air oleh Igor. Kini sasaran Dr. Waba adalah Filipe Silensko. Dia adalah orang yang memonopoli limbah dan daur ulang di kota. Berita pun kembali disiarkan, di mana aksi brutal Dr. Waba ini malah membuat banyak kerusuhan dan penjarahan. Topengnya pun kini dijual online. Dr. Waba kini menjadi seorang superstar. Terlihat Sergei sangat marah. Kenapa Oleg juga membunuh keluarga korban? Dia mengancam akan menghentikan aksinya dengan mematikan server dan menutup proyek sosmednya. Tapi Sergei tetap tidak berdaya karena dia sudah mengetahui ini dari awal. Oleg akan tetap melancarkan aksinya. Dabin mendatangi Igor yang tidak masuk kerja. Dabin bilang untuk segera menangkap Dr. Waba. Dia pun menganalisa data yang dikumpulkan Igor untuk mencari sasaran berikutnya. Dabin mengetahui akan dibukanya kasino Golden Dragon yang bakal didatangi oleh banyak kalangan miliarder. Mungkin di sanalah Dr. Waba akan beraksi. Igor mendapat jas dan undangan ke Golden Dragon dari temannya si pemilik Sasana. Bahkan datang dengan mobil mewah curian. Ternyata Yulia pun ada di sana untuk mendapatkan berita. Igor heran kenapa harus menyebarkan video Dr. Waba yang dianggap pahlawan. Kenapa bukan Sergei? Yulia bilang kalau dia bukan pahlawan. Orang-orang tidak tahu menau tentang kesepakatannya Sergei dan Holt International. Sergei mendatangi pemilik Golden Dragon. Dia malah meributkan masalah properti yang diduduki oleh Golden Dragon. Sementara itu Yulia menjelaskan bahwa Holt International adalah produsen senjata terbesar di dunia.
Sergei yang masih berdebat dikagetkan oleh orang yang jatuh tepat di depannya. Ternyata sudah muncul beberapa orang yang menggunakan topeng dokter wabah menyerang kasino. Sementara Dabin didatangi Yevgeny yang mencari info akan kasus yang ditanganinya bersama Igor. Yevgeny mengetahui kalau mereka masih mengerjakan kasus dokter wabah. Dia meminta untuk tidak ikut campur. Pemimpin gerombolan yang menyerang kasino merasa tidak senang. Ini karena orang kaya membuat pesta di sini, sementara mereka masih harus hidup dari gaji kecilnya. Sergei yang sok pahlawan tiba-tiba maju untuk membuat kesepakatan, tapi yang ada malah kena tendang. Igor pun melempar si pemimpin ini dengan gelas. Dia pun berkelahi dengan mereka semua. Yevgeny datang dengan barisan polisi untuk menangkap mereka semua. Atas kejadian ini Igor pun kini kembali dipecat. Di kediamannya Vekopenko menyarankan Igor untuk memiliki pasangan. Ini agar dia lebih kuat menjalani hidup. Igor pun mendatangi Yulia. Dia minta maaf karena telah merusak barang-barangnya. Dia pun memberikan hadiah handphone baru. Igor mendatangi panti asuhan yang disumbang banyak oleh Sergei, karena Sergei pernah tinggal di panti asuhan itu waktu kecil. Sergei dan Oleg bertemu di sana. Saat Sergei kuliah, Oleg masuk ke militer. Igor mulai curiga saat melihat buku milik Sergei. Dia pun kembali mendatangi Sergei. Igor menyinggung tentang dokter wabah. Dia pun menyinggung kontrak Vimeste dan Holt Internasional, dan juga gambar Sergei waktu kecil. Igor menaruh curiga kalau Sergei lah dokter wabah. Tiba-tiba Oleg datang. Igor bilang kalau Oleg sudah tewas di Suriah. Igor pun dipukul sampai pingsan. Ternyata Sergei ini punya kepribadian ganda dengan menjadi seorang psikopat dari kecil. Dia tidak berhasil menghilangkan kepribadian psikopatnya. Kasino Golden Dragon kini terbakar dan membunuh pemiliknya. Igor pun difitnah atas kejadian ini. Dia dipakaikan kostum dokter wabah. Polisi pun mulai mengejar Igor, tapi malah Dabin yang berhasil menangkapnya. Polisi kini menggeledah kediaman Igor dan menemukan senjata dokter wabah di sana. Sementara para demonstran meminta dokter wabah dibebaskan. Igor ditahan di ruang pengasingan. Yekenev kini menutup kasus dokter wabah. Dia akan kembali ke Moskow. Yulia mendatangi Igor dengan berpura-pura menjadi pengacaranya. Yulia tahu kalau Igor dijebak. Dia ingin membantu Igor, tapi Igor masih keras kepala buat tidak menceritakan yang sebenarnya. Yang diinginkannya saat ini adalah keluar dari penjara. Dabin di sini mencoba membantu Igor untuk keluar dari penjara. Di luar sudah ada Yulia yang menunggu mereka. Mereka pergi ke rumah desa Prokopenko. Igor tidak sengaja menyebutkan nama Sergei. Igor tidak mengizinkan Dabin dan Yulia untuk membantunya. Dia pun malah mengurung Dabin di suatu ruangan. Igor kembali dengan kostum jaket kulit dan topinya, karena itu adalah gaya ayahnya dulu. Igor kembali mendatangi Vimeste untuk menangkap Sergei. Sergei pun bersiap dengan kostum dokter wabahnya. Mereka pun bertarung. Sergei yang kalah mulai melakukan streaming videonya, yang mana isinya adalah memprovokasi masyarakat untuk membuat keonaran. Dimulai dengan diledakannya kantor polisi. Aksi anarkis pun mulai terjadi. Sementara Sergei kini mulai memburu Igor. Untungnya datang Yulia dan Dabin yang membantu. Tapi ternyata Sergei masih bisa bangkit dan melawan balik. Sampai akhirnya Igor membuat Sergei keluar jendela. Sergei yang akan ditahan malah ketawa karena polisi percaya kalau Igor lah dokter wabah. Tapi ternyata Yulia sudah merekam semua percakapan Igor dan Sergei, dan juga video akan identitas asli dokter wabah. Singkat cerita, semua polisi berkumpul. Di situ Yev marah dan mengancam akan memecat Igor dan Prokopenko. Tapi yang ada dia malah dipukul Prokopenko. Aksi anarkis masyarakat pun bisa dihentikan. Kemudian Igor, Dabin, dan Yulia nongkrong di atas atap gedung sambil makan jengkol. Film pun tamat.
Nah, gimana alur ceritanya? Dari film ini kita bisa mengambil kesimpulan, untuk membasmi koruptor dan penguasa lalim tidak bisa hanya dengan niat. Kita harus berubah jadi psikopat. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.